Negara yang dulu bangun piramida pakai tangan kosong, sekarang mau bangun ibu kota baru di tengah gurun. Tapi kenapa ya Mesir pengen ninggalin Kairo, kota yang udah jadi jantung peradaban ribuan tahun? Hello everyone, welcome back to my channel. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oh ya, buat yang pertama kali mampir, kalian bisa nih support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas salah satu proyek paling ambisius yang pernah dilakukan di Timur Tengah, yaitu pemindahan ibu kota Mesir. Yes, negara yang ribuan tahun identik sama Kairo sekarang lagi bangun kota baru di tengah gurun. Namanya The New Administrative Capital. Kota ini dirancang jadi pusat pemerintahan modern, lengkap sama kantor presiden, parlemen, sampai kawasan bisnis futuristik. Tapi pertanyaannya, kenapa Mesir tiba-tiba pengen ninggalin Kairo? Apakah karena macet dan padat? Atau ada alasan politik dan ekonomi yang lebih dalam di balik proyek besar ini? So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, sebelum kita bahas alasan kenapa Mesir pengen mindahin ibu kotanya, kita harus ngeliat dulu nih gimana perjalanan panjang Mesir dari dulu sampai sekarang. Jadi gini, Mesir itu kan dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia. Dari dulu banget, dari zaman piramida masih dianggap proyek normal, negara ini udah punya sistem pemerintahan yang maju di zamannya. Tapi yang menariknya, sejak pertama kali peradaban Mesir tumbuh, ibu kotanya tuh udah gonta-ganti berkali-kali. Di era kerajaan tua Mesir kuno, kota Memphis jadi pusat pemerintahan. Nah, di sanalah para raja Mesir yang sering disebut Firaun berkuasa, ngatur wilayah Mesir atas dan Mesir bawah yang akhirnya berhasil disatuin. Pokoknya ya, Memphis ini udah bisa dibilang Jakartanya Mesir kuno lah. Tapi kemudian sekitar tahun 1600-an sebelum Masehi, datanglah bangsa Hyksos. Mereka ini semacam penakluk dari luar yang berhasil ngambil alih kekuasaan Mesir. Dan begitu mereka berkuasa, pusat pemerintahan pun dipindahkan ke kota Avaris. Sementara rakyat Mesir asli yang gak mau tunduk itu malah bikin pusat kekuasaan tandingan di Thebes. Jadi Mesir ini udah punya dua ibu kota waktu itu, satu di tangan penjajah, yang satu lagi di tangan penduduk aslinya. Nah, makin kesini waktu masuk di era dinasti akhir Mesir kuno, kekuasaan Mesir sempat jatuh ke tangan orang-orang Yunani, dan dari situ ibu kota pun pindah lagi ke Alexandria yang waktu itu jadi kota yang super maju dan terkenal banget di dunia kuno. Dan ini berlanjut sampai era Romawi datang dan nguasain Mesir juga. Tapi jauh sebelum Mesir jadi kekaisaran sebesar itu, sebenarnya wilayah Mesir ini cuman kumpulan negara, kota kecil yang tumbuh di sepanjang sungai Nil. Baru deh setelah zaman-zaman itu lewat dan kekuasaan mulai tersentralisasi, ibu kota pun akhirnya menetap di kota Kairo yang kita kenal sekarang. Dan sejak saat itu, Kairo bertahan jadi ibu kota Mesir selama lebih dari 10 abad. Wow, udah 1000 tahun lebih kota ini jadi pusat segalanya, dari politik, ekonomi, budaya, bahkan sejarah. Tapi ya namanya dunia modern tuh berubah terus, dan Kairo dengan segala kebanggaannya mulai menghadapi masalah yang sama kayak banyak ibu kota besar lainnya. Sampai akhirnya pemerintahan Mesir mutusin buat mulai proyek besar-besaran buat ngatur ulang negaranya. Dan disinilah cerita besar pindah ibu kota itu dimulai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget, alasan dibalik proyek pemindahan ibu kota Mesir. Jadi gini, menurut pemerintahan Mesir sendiri, proyek mindahin ibu kota ini sebenarnya bukan ide dadakan. Ini cuman salah satu bagian dari rencana besar mereka yang namanya Egypt Vision 2030. Yang intinya, proyek ini tuh mirip kayak blueprint jangka panjangnya Mesir buat jadi negara yang sustainable alias bisa tumbuh terus tanpa ngerusak masa depan. Kalau kamu pernah dengar istilah
SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, ini tuh dasar dari si Egypt Vision 2030. Buat yang belum familiar, SDGs ini tuh semacam daftar target global yang dibuat sama PBB bareng semua negara di dunia. Tujuannya tuh simple, biar bumi tetap bisa jadi tempat tinggal yang layak sekarang dan nanti. Nah, totalnya itu ada 17 target SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan, energi bersih, sampai pembangunan kota yang berkelanjutan. Nah, Mesir ngambil semangat itu, terus mereka bikin versinya sendiri yang isinya 8 cita-cita besar Mesir di tahun 2030. Dan yang paling menarik, proyek pembangunan ibu kota baru ini masuk ke dalam daftar itu. Tapi perlu dicatat ya, pemerintahan Mesir nggak sepenuhnya mindahin ibu kota mereka. Mereka cuman mindahin pusat pemerintahannya aja, atau istilah resminya administratif kapital, alias ibu kota administratif baru Mesir. Jadi secara teknis Kairo tetap ibu kota Mesir, tapi pusat pemerintahan kayak kantor presiden, gedung parlemen, kementerian, dan lembaga-lembaga penting lainnya itu bakal pindah ke kota baru yang mereka bangun dari nol. Kota baru ini masuk ke dalam wilayah Greater Cairo, alias area metropolitan besar yang ngeliputin Kairo dan sekitarnya. Cuman bedanya lokasinya itu lebih ke arah timur, tepatnya di wilayah gurun sekitar 45 km dari pusat Kairo. Lumayan jauh sih ya. Dan kalau kamu ngikutin berita luar, situs kayak Fox dan Al Jazeera itu sempat nyebut kalau pemindahan ini bukan cuman buat gaya-gayaan, tapi emang bagian dari mega proyek nasional. Mesir pengen nunjukin ke dunia bahwa mereka bisa, bahwa negara yang dulu dikenal cuman lewat piramida dan sungai Nil, sekarang juga bisa punya ibu kota futuristik yang modern banget. Nah, sekarang kita bahas logikanya ya. Menurut data, penduduk Mesir itu sekarang sekitar 100 juta orang dan 20 juta diantaranya tinggal di wilayah Greater Cairo. Kebayang ya, satu kota itu isinya kayak seluruh penduduk Jawa Barat. Nah, Kaironya sendiri aja itu punya sekitar 10 juta penduduk dengan kepadatan sampai 20.000 orang per kilometer persegi. Bahkan di beberapa area itu bisa sampai 150.000 orang per kilometer persegi. Wow, itu tuh padat banget ya. Nah, buat perbandingannya, Jakarta aja yang udah super macet itu cuma sekitar 14-15.000 orang per kilometer persegi. Jadi Kairo itu udah bener-bener sesak nafas. Dan makin parahnya, jumlah ini bakal naik 2 kali lipat di tahun 2050 nanti. Nah, bayangin nih kalau semuanya masih berpusat di Kairo. Gedung pemerintahan, kedutaan, kementerian, semua ada di tengah kota yang macet dan sesak. Bisa kebayang nih kalau ada acara kenegaraan dikit aja, satu kota tuh bisa berhenti total. Makanya pemerintahan Mesir ngerasa udah waktunya buat mindahin pusat pemerintahan ke wilayah yang lebih tenang. Masuk akal ya, sama kayak alasan Indonesia bikin IKN di Kalimantan. Bedanya kalau kita pindah ke tengah hutan dan kalau Mesir pindah ke tengah gurun. Nah, menurut Al Jazeera, lahan buat ibu kota baru ini luasnya kira-kira setara dengan Singapura. Namanya adalah New Administrative Capital, kadang juga disebut sebagai New Cairo. Dan di sana itu bakal dibangun dari nol, mulai dari gedung parlemen, kantor kementerian, sampai kompleks presiden yang baru. Dan gak cuman itu, biar pegawai-pegawai pemerintahannya gak bolak-balik sejauh 45 km tiap hari, di kota baru ini juga bakal dibangun kawasan perumahan, pusat bisnis, sekolah, tempat hiburan, dan area hijau. Bahkan rencananya bakal ada gedung tertinggi di Afrika di situ. Wow, ambisius ya. Dan karena niatnya pengen jadi sustainable city, di tengah kota nanti bakal ada sungai buatan yang dikelilingi taman hijau dan setiap rumah diwajibin punya zona hijau sendiri. Keren ya konsepnya, kayak kota impian di tengah padang pasir. Nah, kita ke bagian yang mulai panas. Karena dibalik alasan pembangunan berkelanjutan itu ternyata banyak pengamat yang bilang ada sesuatu yang lebih dalam. Menurut laporan dari Fox, banyak analisis politik Mesir yang skeptis. Mereka bilang alasan kepadatan penduduk tadi cuman kedok aja. Alasan yang sebenarnya adalah masalah keamanan. Kalau kamu masih ingat ya, tahun 2011 Mesir itu sempat diguncang demonstrasi besar-besaran. Aksi massa yang akhirnya ngebuat Presiden Hosni Mubarak turun dari jabatannya.
Dan pusat demo itu terjadi di jantung kota Kairo, tepatnya di Tahrir Square. Cuma selemparan batu dari gedung-gedung pemerintahan vital. Nah, dari situlah Presiden Al-Sisi mulai mikir nih, gimana caranya biar hal kayak gitu itu nggak kejadian lagi. Dan sejak saat itu, jalan-jalan besar di pusat kota mulai dilebarin, jembatan ditambah, dan pos-pos pengamanan di sekitar area vital makin banyak. Yang intinya, kalau ada demo besar lagi, masa bakal susah banget buat ngumpul. Dan langkah paling ekstrimnya adalah mindahin pusat pemerintahan jauh dari kerumunan massa. Jadi kalau nanti ada aksi kayak 2011 lagi, lokasinya itu udah jauh, dijaga ketat, dan susah banget buat dijangkau. Apalagi di selatan ibu kota baru itu, pemerintahan juga ngebangun pangkalan militer yang super besar yang terintegrasi langsung sama kantor Kementerian Pertahanan Mesir. Kebayang ya kalau nanti kota barunya dijaga langsung sama militer, ya udah susah banget buat rakyat melakukan aksi protes besar di sana. Makanya banyak yang bilang langkah ini bukan cuma soal pembangunan, tapi juga cara halus buat ngejaga stabilitas politik. Nah, sekarang di luar masalah politik, pemerintahan Mesir juga ngasih alasan ekonomi. Katanya proyek ibu kota baru ini bisa boosting ekonomi karena nyerap banyak tenaga kerja dan butuh banyak bahan bangunan. Kedengarannya bagus ya, tapi ternyata nggak sesimpel itu. Karena menurut laporan Al Jazeera, dana pembangunan ibu kota baru ini kebanyakan justru dikelola sama militer. Dan itu bikin banyak pihak khawatir karena bisa memperkuat dominasi militer dalam urusan ekonomi dan politik. Jadi kayak keuntungan dari proyek raksasa ini ujung-ujungnya cuma muter di lingkaran mereka-mereka aja. Nah, selain itu proyek New Cairo juga dikritik karena dianggap nggak bakal nyelesain masalah kepadatan penduduk. Soalnya yang bisa tinggal di sana nanti kan cuma pegawai pemerintahan atau orang-orang yang mampu beli rumah di area elit itu. Dan masyarakat biasa ya tetap aja mereka bakal tinggal di Kairo yang lama yang udah padat dari dulu. Padahal ya Mesir ini udah beberapa kali coba bikin kota-kota satelit sejak tahun 1950-an buat nyebarin penduduk Kairo. Tapi hasilnya gagal. Kenapa? Karena rumahnya mahal, transportasinya susah, dan kerjaan tetap ada di Kairo. Yang akhirnya orang-orang tetap memilih tinggal di kota Kairo. Nah, sekarang pertanyaannya, udah pindah belum sih? Nah, menurut Ahram Online sampai Mei 2023 kemarin udah ada 14 kementerian dan lembaga pemerintahan yang mulai pindah ke ibu kota baru. Sebenarnya ya, proyek ini tuh target awalnya kelar tahun 2020 dan semua pemerintahan itu pindah di 2022. Tapi karena pandemi itu sempat ngehambat semuanya, jadi agak molor. Nah, sekarang pelan-pelan semuanya mulai dipindahin ke New Administrative Capital, dan nanti seluruh kekuasaan politik Mesir termasuk Presiden Al-Sisi itu bakal terkonsentrasi di sana, sekitar 50 km dari Kairo di bawah penjagaan militer yang super ketat. Oke guys, itu dia tadi hasil pembahasannya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah New Cairo ini langkah maju atau justru cara halus buat ngontrol rakyat? Drop opini kalian di kolom komentar. Dan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!